Nah, berikut ini adalah daftar bahan bedah surat 1 Tesalonika yang menolong kita untuk melakukan penggalian secara lebih mendalam lagi dan lebih luas lagi tentunya. Agenda kita ada 4. Yang pertama kita akan melihat Alkitabnya, dan yang kedua kita melihat surveinya, yang ketiga kita melihat tafsirannya, yang terakhir kita melihat renungannya. Langsung saja, yang pertama kita melihat Alkitab. Di dalam Alkitab kita perlu membaca dulu. Kita di zaman sekarang bisa melakukan pembacaan dengan beberapa cara, yaitu baca, dengar, dan nonton. Dan semuanya itu bisa dilihat dengan Badenu juga tentunya. Nah, di dalam baca Alkitab, Bapak Ibu, terdapat referensi atau resource-resource yang dapat digunakan, khususnya dari Sabda, bisa dari Alkitab Mobi, bisa dari Alkitab Sabda, dari aplikasi Android Sabda pun bisa, dari Sabda Bot maupun Alkitab GPT yang terbaru dari Sabda Alkitab GPT juga bisa melakukan pembacaan Alkitab ini, maupun juga ada beberapa situs-situs lainnya yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, di dalam Alkitab Mobi terdapat 3 versi bahasa, yaitu Indonesia, Suku, dan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mengunjungi alkitab.mobi, Bapak Ibu akan temukan ini. Dan ini sangat bisa menolong kita untuk memperluas dalam melakukan penggalian, sehingga kita bisa melihat beberapa versi bahasa dengan lebih di dalam Mobi seperti ini tampilannya, beberapa bahasa. Kalau tadi bahasa Indonesia di sebelah kiri yang Bapak Ibu lihat itu bahasa suku, banyak sekali bahasa suku. Totalnya kan tadi 47 gitu. Dan di sebelah kanan ada bahasa Inggris yang juga banyak sekali. Dan itu sangat menolong. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan Alkitab ini di alkitab.sabda.org atau Alkitab Sabda, yang mungkin dari antara kita sangat tidak asing dengan ini. Karena ini bukan hanya membaca, kita juga sekalian langsung bisa menemukan hal-hal terkait seputar teks yang sedang kita baca, seperti ada catatan di bawah atau di sebelah kanan. Nah, atau juga di tab-tab di atas itu bisa menolong kita secara langsung untuk lebih dari melakukan pembacaan. Atau di aplikasi Android Sabda yang Bapak Ibu mungkin sudah miliki, kalau belum silakan download tentunya. Ini sangat menolong, ini punya sistem studi Alkitab tersendiri karena saling terintegrasi satu sama lain, sehingga eh, kita hanya perlu membuka Alkitab saja, kita bisa langsung diarahkan ke Alkipedia, ke kamus, maupun ke tafsiran, bahkan ke petanya. Jadi ini punya sistem studi Alkitab di dalam uh, Android Alkitab, Alkitab Sabda di Android. Nah, seperti itu. Ini sangat memudahkan dan menolong kita, karena dengan satu genggaman kita bisa langsung ke mana-mana. Nah, ada juga Sabdabot, tapi ini bekerja hanya di Telegram, Bapak Ibu. Di Sabdabot, kalau Bapak Ibu punya Telegram, silahkan search langsung saja Sabdabot, dan nanti akan menemukan tampilan seperti ini. Chat gambar profilnya Sabdabot yang biru, yang di pojok kiri atas itu terlihat sedikit ya. Tapi seperti itulah gambarnya. Silahkan langsung chat dan gunakan perintahnya. Perintahnya tuh masih sederhana seperti 1 Tesalonika 1. Nanti akan ditampilkan ayatnya, teksnya. Atau yang terbaru dari Sabda Bapak Ibu, yaitu Alkitab GPT atau Bibleman. Di sini Bapak Ibu bisa kunjungi di flowgpt.com. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi tentang ini. Tapi Bapak Ibu silahkan kunjungi dan coba. Ini karena terbaru ya. Ini kita bisa explore dan baca juga, baca Alkitab dari Alkitab GPT ini sendiri. Nah, dari situs-situs lain yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing juga, silahkan pakai, asalkan itu ayat firman Tuhan. Alkitab yang digunakan juga versi TB dan beberapa versi lainnya, silahkan juga digunakan. Selain dari membaca Alkitab, Bapak Ibu, kita juga bisa mendengarkan Alkitab, karena di zaman ini kita bisa melakukan perenungan firman Tuhan dengan mungkin melakukan beberapa aktivitas lainnya yang mendesak. Mungkin di kerjaan kita harus bekerja, kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan dengan cara mendengar. Silakan Bapak Ibu kunjungi di audio.sabda.org. Kita bisa membaca Alkitab, bahkan kita bisa studi juga di dalam situs itu. Di dalam audio.sabda.org terdapat 10 terjemahan bahasa Indonesia eh, yang sudah tertampil, yang Bapak Ibu bisa lihat masing-masing. Ada
AYT Audio AI. Nah, ini menariknya, ini audio dari AI, jadi terjemahannya dengan menggunakan audionya dari AI. AI yang mengaudiokannya. Nah, itu menarik nih. Dan ada TB, Alkitab Suara, drama, dan segala macamnya. Dan ada 85 terjemahan bahasa suku. Nah, ini juga sangat luar biasa untuk menolong kita mendengarkan Alkitab dari versi bahasa suku. Dan bahasa Inggris ada 4 totalnya, atau bahasa asingnya lebih tepatnya. Ada bahasa Inggris, Greek, Hebrew, Yunani, Ibrani, dan juga Mandarin. Selain dari mendengar, kita juga dapat menonton Alkitab, Bapak Ibu. Yang pertama ada film Kisah Para Rasul dari Jesus Film, dan juga yang kedua ada video Alkitab bergambar. Dari Jesus Film memang atau dari film Kisah Para Rasul ini spesifik tidak membahas Tesalonika, tapi membahas kisah para rasul atau kitab di dalam Kisah Para Rasul. Dan di Kisah Para Rasul sendiri kita tahu kalau Paulus berangkat ke Tesalonika diceritakan dari kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu Timotius serta dengan Paulus, keributan di Tesalonika, Paulus di Korintus. Seperti itu, Bapak Ibu bisa menonton hal ini untuk memudahkan kita, karena kalau tampilannya video gitu, visual gitu, tentu lebih menarik ya. Di dalam video juga, video Alkitab bergambar, Bapak Ibu ini bisa melihat setiap pasal di surat Tesalonika itu sendiri. Bapak Ibu silahkan kunjungi di sabda.id slash watch.php seperti itu. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihatnya dari Badino, yaitu baca, dengar, nonton, yang sebelum kelas kami juga sudah share untuk sebagai syarat Bapak Ibu melakukan pembacaan melalui Badino, yaitu baca, dengar, dan nonton. Bapak Ibu silahkan kunjungi sabda.id slash Badino slash satu tes, dan seterusnya. Di situ kita lebih enak lagi karena di dalam satu situs yang sama gitu. Jadi kita bisa membaca, dengar, nonton di situs tersebut tanpa harus berpindah-pindah. Dan juga nonton, ada salah satunya dari The Bible Project, beberapa juga ada tambahan dari video-video lainnya, Alkitab video bergambar contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi. Serta yang spesial ada Badino Plus, Bapak Ibu. Badino Plus ini isinya ada studi, pertanyaan, renungan, nama tokoh tempat, AI, suku, bonus, dan Badino bersama. Dan Badeno AI ini termasuk hal yang baru ditambahkan, dan ini sangat menolong kita karena ada ringkasan, pengantar, topik, nama tempat, kata kunci, pertanyaan refleksi dan diskusi, pelajaran dan doa 5W1H, prinsip 5W1H ya. Lanjut ber-PA dengan AI sekarang pun kita bisa. Jadi kita bisa explore sendiri dengan menggunakan AI. Kalau kita klik di lanjut ber-PA sekarang, kita akan diarahkan untuk memilih Alkitab GPT atau Flow GPT tadi ya, dari Flow GPT, dan ini gratis, atau yang kalau berbayar dari GPT-nya, yaitu Alkitab GPT atau dari OpenAI. Ini khusus untuk akun yang berbayar, karena kalau OpenAI kan ada dua tipe ya, yang gratis yang 3,5, yang berbayar yang 4.0. Dan Alkitab GPT ini bisa diakses yang di OpenAI itu di yang 4.0 atau yang berbayar. Kalau kita klik tampilannya seperti ini kurang lebih, yaitu Alkitab GPT di Flow gpt.com. Bapak Ibu bisa gunakan ini secara gratis, dan kita bisa start chat, lalu nanti akan tampil seperti yang di awal tadi yang sudah kita lihat. Kalau Alkitab GPT ini karena berbayar, eh, Bapak Ibu bisa explore kalau ada akun yang berbayar, nanti diarahkan juga, atau bisa kunjungi di ai.sabda.org untuk lebih lengkapnya, serta silakan Bapak Ibu melihat tayangan atau rekaman ulangnya dari seminar Alkitab GPT, seminar seri AI for God. Ini menjelaskan tentang Alkitab GPT di eh, seminar ini, Bapak Ibu. Silakan kunjungi di live.sabda.org. Di situ lengkap sudah penjelasannya dan menolong kita untuk memahami lebih dalam. Atau kalau Bapak Ibu rindu belajar tentang Alkitab GPT ini, bisa silakan kunjungi. Dan juga silakan melihat live Instagramnya, rekaman live-nya di YouTube Sabda Live Streaming, yang menjelaskan atau kita mengenal Alkitab GPT, produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Ini perkenalan singkat lah dan diperdalam melalui seminar ini. Jadi silahkan Bapak Ibu menonton semuanya, karena ini sangat menolong untuk kita menggunakan Alkitab GPT juga tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagian yang kedua yang akan kita lihat bersama yang dapat menolong kita untuk
melakukan penggalian surat Tesalonika adalah surveinya. Karena ketika kita melakukan penggalian, tentu sangat baik jika kita mulai dengan survei surat 1 Tesalonika itu sendiri. Survei dapat dilakukan dengan beberapa hal. Kita bisa melihat dari Alkipedia, dan juga kita bisa melihat The Bible Project yang kita sudah tonton di pembukaan kelas waktu itu, dan kita juga bisa menggalinya atau melihat survei dari beberapa sumber artikel, dan audio pun ada ternyata Bapak Ibu. Survei Alkitab audio juga tersedia, serta kita bisa melihat kota Tesalonika secara keseluruhan dari kotanya, bukan suratnya, tapi dari kotanya. Yang terakhir kita juga perdalam survei ini dengan melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam surat 1 Tesalonika. Kita melihat yang pertama dulu, bagian pertama yaitu Alkipedia, Bapak Ibu. Di dalam alkitab.sabda.org, silahkan Bapak Ibu kunjungi. Tadi kalau kita buka Alkitab, kita bisa melihat di tab-tab atas itu ada beberapa eh, pilihan, dan ketika Bapak Ibu memilih pedia, di situ akan tersedia, kita diarahkan untuk membuka Alkipedia. Tersedia di situ semua Alkipedia, kitabnya, pasalnya, dan juga AI-nya. Nah, kitab tampilannya seperti ini, akan menjelaskan atau menampilkan fakta, latar belakang, garis besar, tujuan, tema-tema kunci, surveinya, ciri khasnya. Dan pasalnya juga menjelaskan beberapa hal, termasuk bonus juga gambar dari storyboard 1 Tesalonika 1 maupun juga infografis 1 Tesalonika 1. Dan ini menolong kita untuk memahami lebih dalam gitu secara kontekstual ketika kita melakukan penggalian 1 Tesalonika ini. Dan Alkipedia AI juga melakukan hal yang sama seperti dari Badeno AI, yaitu ringkasannya, pengantarnya, topiknya, nama kunci, kata kunci, pertanyaan refleksi, pelajaran doa 5W1H. Dan ini menolong kita tentunya Bapak Ibu. Dari The Bible Project, ini termasuk survei ya, karena menjelaskan tentang kitab itu sendiri, tapi secara garis besar ya, garis umum ya. Bapak Ibu sudah nonton di The Bible Project, bisa nonton kembali di YouTube tentunya. Nanti linknya juga tersedia di daftar bahan yang Bapak Ibu bisa akses. Nah, ada juga artikel yang bisa menjadi atau menambah wawasan kita, Bapak Ibu. Di dalam Sabda, Alkitab Sabda lagi-lagi, itu sangat lengkap tabnya. Di dalam artikel tuh menolong kita. Kalau kita mungkin ada waktu untuk membaca, silakan baca gitu. Karena ada pendahuluannya, garis besarnya, tujuan dan surveinya, ada ciri khasnya, ada pengantar BIS, FHIH, dan seterusnya. Jadi banyak, ini sangat menolong kita Bapak Ibu. Dan juga ada artikel-artikel lain selain dari Sabda tentunya, yang dapat menolong kita untuk melihat surat 1 Tesalonika ini jauh lebih luas lagi, seperti God Question, dan juga beberapa artikel-artikel lainnya yang tersedia. Saya tidak tampilkan semuanya, untuk mempersingkat waktu. Kalau saya tampilkan semuanya, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, dari survei Alkitab Audio juga tersedia untuk menolong kita bisa mendengarkan survei teks kita yang sedang kita gali sembari melakukan beberapa aktivitas lainnya yang mendesak mungkin. Nah, di ini tampilannya Bapak Ibu silahkan kunjungi media.sabda.org maupun di audio.sabda.org juga tersedia tadi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih bagian studi itu. Nah, kita juga mau melihat kota Tesalonikanya, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena kita bisa mengetahui konteks saat itu, apa yang terjadi eh, secara geografisnya, gitu, kurang lebih. Di dalam alkitab.sabda.org, kalau Bapak Ibu cari di studi kamus dan mengetiknya Tesalonika, mungkin akan diarahkan di bagian suratnya. Tapi kalau Bapak Ibu mengetik Tesalonian, itu baru mengarah kepada kotanya. Nah, ya, di sini kita bisa melihat kotanya tuh seperti apa sih. Ternyata itu ibu kota provinsi kerajaan Roma, Makedonia, terletak pada jalan Via Egnatia dan sangat menikmati kemakmuran dan seterusnya. Kota Tesalonika sangat penting untuk pekerjaan Injil Paulus dan seterusnya. Bapak Ibu bisa eksplor lebih dalam terkait kota Tesalonika ini di alkitab.sabda.org. Silakan kunjungi, dan juga tentunya ada artikel-artikel lain yang menolong kita untuk melihat lebih luas juga tentang kota Tesalonika ini, yaitu seperti jawaban.com. Nah, fakta yang perlu Anda ketahui tentang kota bersejarah Tesalonika. Jadi ini akan membahas seputar kota Tesalonika yang menolong kita untuk menggali surat Tesalonika jauh lebih dalam lagi. Seperti ini juga dari sarapanpagi.org, jadi bukan hanya dari Alkitab Sabda aja, kita juga bisa memperluas dengan artikel-artikel lainnya.
dalam bahasa Inggris pun ada dari Bible Gateway. Ini bisa menolong kita. Kita bisa melihat topografinya, historisnya kan ini sangat menolong ya, yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab Sabda gitu. Nah, kita juga bisa melihat dari petanya, kita bisa menggambarkan bagaimana perjalanan Paulus ya, dari mana arahnya, terus menuju kemana, dari Tesalonika setelah itu arahnya kemana, dan di mana letaknya, itu kita bisa melihat dari peta ini. Dan ini Tesalonika kan termasuk dari perjalanan Paulus yang kedua ya, jadi ini sangat menolong kita. Nah, selanjutnya tokoh dalam surat Tesalonika. Seperti kita tahu ketika kita membaca Tesalonika ada beberapa tokoh seperti Paulus, Silas, dan Timotius. Ini yang utama ya, selain dari tokoh-tokoh lain yang disebutkan. Tapi ini tokoh-tokoh utama di dalam surat Tesalonika ini. Dan di dalam daftar bahan yang Bapak Ibu bisa akses nantinya ketika kami sudah upgrade di situs. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu nama-namanya yang ada underline-nya gitu. Itu akan mengarah ke link artikel yang menjelaskan tentang kata tersebut, yaitu Paulus, Saulus, dan tulisan dari John Drain, siapa Paulus itu, dan seterusnya. Silas maupun Timotius juga tersedia. Nah, ini sangat lengkap dan menolong kita untuk menggali tentang surat 1 Tesalonika. Bagian ketiga yang akan kita lihat, Bapak Ibu, yaitu tafsiran. Bagian tafsiran ini saya taruh di bagian ketiga supaya kita melakukan penggalian terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ketika menggali langsung melihat tafsiran. Enggak, tapi kita melihat dulu, kita studi dulu surveinya seperti apa, baru kita melakukan penggalian, baru kita membandingkan penggalian kita dengan tafsiran yang ada. Dari tafsiran kita akan melihat 4 hal, yaitu komentari, yaitu dan juga tafsiran Alkitab audio, referensi silang, dan khotbah. Nah, ini saya masukkan ke tafsiran ya. Dari komentari Bapak Ibu, Bapak Ibu tentu sudah sering gunakan alkitab.sabda.org/komentari. Di situ banyak tersedia tafsiran catatan, baik dari SH, Matthew Henry, maupun tafsiran-tafsiran lainnya, yang Bapak Ibu tentu saya yakin sudah banyak melakukannya atau memakainya. Nah, silakan Bapak Ibu juga memakai tersebut untuk melakukan penggalian, karena sudah cukup banyak nih tafsiran yang disediakan dari Alkitab Sabda. Ada juga dari mysabda.com. Di bagian tab sebelah kanan itu bagian komentari atau studinya. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi. Di situ ada Full Life Bible Commentary, ada Jerusalem, juga ada santapan harian, ada Wycliffe juga. Nah, ini sangat menolong kita dan ini memudahkan juga karena langsung layarnya belah gitu ya, dua, sebelah kiri teks, sebelah kanan komentarnya. Jadi ini menolong kita dan memudahkan kita dalam melakukan penggalian. Ada juga komik, Bapak Ibu, komik dari Kingston ya. Komik ini menolong kita untuk melihat gambaran, karena ini lebih ke visualisasi ya. Dan ini sangat menarik karena kalau baca teks saja mungkin imajinasi kita kurang berjalan. Tapi kalau ada gambarnya, imajinasi kita bisa lebih tajam nih. Kita bisa membayangkan keadaan yang terjadi saat itu juga. Nah, ada juga beberapa artikel rekomendasi lainnya seperti Bible Study Tools dan juga beberapa artikel lainnya yang tercantum di daftar bahan studi nantinya. Dan ini menolong kita untuk melihat komentari-komentari yang berkualitas juga tentunya, yang menolong kita untuk memperdalam hasil penggalian kita. Juga ada dari Bible Hub dan juga enduringword.com. Nah, ini di kelas saya ada yang memakai dari referensi ini, dan ini sangat baik untuk menolong kita. Nah, ada juga tafsiran Alkitab audio, Bapak Ibu. Sekali lagi, audio ini sangat menolong kita melakukan pekerjaan sembari mendengarkan. Di audio.sabda.org, bagian studi.php, terus ada kebenaran abadi, di situ akan ada tampilan seperti ini, dan Bapak Ibu scroll aja sampai menemukan 1 Tesalonika, lalu mendengarkannya, dan sangat enak sekali. Ada 2 sebenarnya, yaitu kebenaran abadi dan Sang Guru. Nah, ini sama-sama audio yang baik untuk kita dengarkan karena menjelaskan dari kitab itu juga penjelasannya sangat baik. Dan silakan Bapak Ibu kunjungi di media.sabda.org atau di eh, daftar bahan yang Bapak Ibu akan bisa akses nantinya. Bisa tinggal klik aja. Nah, itu sudah cukup jelas ya. Ada setiap pasal, ada ayat-ayatnya, tinggal klik langsung menuju ke link yang dimaksud gitu. Jadi memudahkan kita. Yang bagian ketiga yaitu referensi silang, ini menolong kita melihat lebih luas lagi kitab
kitab atau teks yang kita pilih, ayat yang kita pilih itu kaitannya dengan teks-teks yang lain di mana. Seperti contohnya ini Silvanus ternyata dicantumkan juga di Kisah Para Rasul 15 dan seterusnya. Timotius juga, jemaat juga. Dan ini banyak sekali lah referensi-referensi silangnya yang menolong kita melihat konteks lebih luas lagi gitu secara menyeluruh gitu, bukan hanya dari Tesalonika saja, bukan konteks dekatnya saja, tapi konteks jauhnya juga kita bisa melihatnya. Ini gunanya referensi silang. Nah, di bagian terakhir ada khotbah. Nah, ini benar-benar memang saya taruh terakhir supaya kita tidak mengandalkan penggalian mereka, tapi kita membandingkan penggalian kita dengan penggalian mereka. Yaitu ada tiga tokoh yang saya cantumkan, yaitu Pendeta Billy dan Roger Carswell, ada Paul Leboitelier. Nah, ini sangat baik juga penggalian-penggalian dari mereka ini sebagai pembandingnya, Bapak Ibu, untuk kita melakukan penggalian seperti itu. Nah, bedanya dari Pendeta Billy itu berupa video, dari Paul Lebor itu juga video, sedangkan Roger itu audio. Tapi sama-sama menolong kita semuanya. Nah, itu khotbah dari tiga tokoh itu. Yang terakhir ada bonus, yaitu renungan. Nah, renungan ini ada dua yang utama, yaitu santapan harian dan renungan harian. Semua sama-sama menolong, karena renungan sifatnya reflektif ya. Jadi langsung aplikatif, kita bisa menggali sembari langsung menerapkan. Itu fungsinya renungan ya. Bapak Ibu silakan kunjungi di sabda.org, di publikasi ESH maupun ERH. Ya, itu sangat banyak per pasal, setidaknya ada dua atau tiga renungan yang dapat menolong kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, di mana bisa kita mendapatkan atau mengakses daftar bahan surat 1 Tesalonika ini? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Semua sudah ditampilkan, tapi di mana aksesnya atau gimana cara mendapatkannya? Jadi, Bapak Ibu nanti bisa akses daftar bahan ini di resource.sabda.org. Di bagian tab atas kanan ada daftar bahan, lalu pilih bahan Alkitab. Nah, di situ Bapak Ibu bisa akses daftar bahan 1 Tesalonika ini, maupun juga bahan-bahan Alkitab lainnya seperti yang sudah kita lakukan di kelas bedah kitab, seperti Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 5, surat 1 Petrus, maupun kitab atau surat yang lainnya. Bapak Ibu silakan kunjungi dan nanti bisa akses di situ. Juga tersedia bahan-bahan yang lain, seperti media Natal, media Paskah, dan masih banyak lagi di resource.sabda.org. Silakan kunjungi ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kita tetap melakukan penggalian secara semangat dan secara mendalam, bukan hanya mengandalkan AI atau mengandalkan tafsiran orang lain, tapi kita juga melakukan penggalian secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah belajar Alkitab.